Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Nur Anissa Abidin. Saya merupakan peserta Latsar CPNS kelompok 1 dengan nomor daftar hadir 5. NIP saya 199208082020122031 dengan Widya Iswara Ibu Hajah Rini Setiasi SHMH. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas agenda 4 di mana kita memilih isu yang akan dijadikan prioritas berdasarkan metode APKL dan juga USG. Silahkan disimak. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tugas agenda 4, maka ada baiknya kita membahas tugas pokok dokter umum terlebih dahulu. Apa saja tugas pokok dokter umum tersebut? Yaitu diantaranya melakukan pelayanan medik umum, melakukan tindakan khusus tingkat sederhana oleh dokter umum, melakukan tindakan khusus tingkat sedang oleh dokter umum, melakukan tindakan spesialis tingkat sederhana oleh dokter umum, melakukan tindakan darurat medik atau P3K, melakukan pemulihan mental tingkat sederhana, melakukan pemeriksaan kesehatan ibu, melakukan pemeriksaan kesehatan bayi dan balita, melakukan pelayanan imunisasi, melakukan pelayanan gizi, melakukan penyuluhan medik, membuat catatan medik pasien rawat jalan, melayani konsul dari luar dan keluar, menerima konsul dari dalam atau antar poli, menguji kesehatan individu atau KIR, dan melakukan tugas jaga di tempat. Nah, kemudian di sini saya akan menentukan isu prioritas berdasarkan metode APKL. Untuk metode APKL sendiri, seperti yang kita tahu ya, metode APKL berarti menggunakan 4 kriteria untuk menentukan salah satu isu menjadi isu prioritas, di mana kriteria yang dimaksud adalah A, merupakan aktual. Jadi, berita ini atau isu ini sangat sedang hangat diperbincangkan. Kemudian P, yaitu problematik, di mana isu tersebut sangat mendesak apabila tidak dilakukan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga itu khalayak, ya jadi menyangkut kehidupan banyak orang. Dan yang keempat layak untuk dijadikan prioritas isu. Nah, di sini saya mengangkat ada 5 isu. Yang pertama, angka penularan COVID-19 masih cukup tinggi. 2, masih ditemukannya angka stunting pada balita. Ketiga, masih ditemukannya kematian ibu dan anak. Keempat, masih ditemukannya penyakit kulit skabies. Kelima, berkurangnya kunjungan pasien yang menderita penyakit kronis. Nah, di sini saya memutuskan untuk mengangkat isu angka penularan COVID-19 masih cukup tinggi sebagai isu prioritas karena sangat memenuhi syarat APKL. Nah, semua atau keempat kriteria tersebut dapat terpenuhi pada isu angka penularan COVID-19 masih cukup tinggi. Nah, kemudian saya juga menggunakan metode USG, di mana untuk metode USG ini, seperti yang kita tahu juga, memuat U, urgensi sebagai kriteria, kemudian S, seriousness sebagai kriteria, dan G, growth sebagai kriteria. Nah, di sini ada 3 isu yang saya bahas yang dijadikan peringkat 3 besar, yaitu untuk peringkat ketiga, yaitu masih ditemukannya angka stunting pada balita. Nah, masih ditemukannya angka stunting pada balita ini untuk urgensi kita beri angka 3 ya, jadi tidak terlalu mendesak, tidak terlalu urgent, dan seriousness angka 3 juga. Kemudian growth juga angka 4 ya, jadi jumlah skornya 10. Nah, untuk peringkat 2 yaitu berkurangnya jumlah kunjungan pasien yang menderita penyakit kronis. Ini sebetulnya cukup penting ya untuk dijadikan prioritas, namun ketika dilakukan penjumlahan skor itu masih lebih kecil nilai skornya dibandingkan dengan angka penularan COVID-19 masih cukup tinggi, karena ternyata setelah dijumlah itu 15, jadi merupakan peringkat yang pertama. Nah, untuk identifikasi masalah sendiri, ini saya bekerja di Puskesmas Sungai Riam, di mana isu angka penularan COVID-19 masih cukup tinggi ini, saya buatkan ada 4 kegiatan pemecahan masalah, di mana meningkatkan pemberian edukasi atau penyuluhan mengenai COVID-19 menjadi salah satu kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan jumlah pemeriksaan pasien yang terindikasi COVID-19. Yang ketiga, mengoptimalkan pemantauan terhadap masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Dan yang terakhir, meningkatkan cakupan vaksinasi. Nah, untuk kontribusinya terhadap visi dan misi organisasi ya, keempat kegiatan tersebut itu sangat berkontribusi terhadap visi dan misi.
Puskesmas Sungai Riam, di mana di sini kita tahu ya, visi wilayah kerjanya yaitu tercapainya wilayah kerja sehat, menuju kemandirian masyarakat dan memelihara kesehatan serta mendukung misi Puskesmas Sungai Riam, yaitu menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerja, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerja, memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan atau keluarga dan masyarakat serta lingkungan. Nah, kemudian di sini untuk keterkaitannya dengan nilai dasar aneka, ini semuanya berkaitan ya dengan akuntabilitas, di mana di sini kita harus bertanggung jawab, nasionalisme juga cinta tanah air dan tidak diskriminatif, etika publik juga kita cermat, komitmen mutu juga efektif dan efisien, serta anti korupsinya di sini adalah nilai-nilai disiplin. Nah, seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.